Ada ahlu baiti Rasulillah, ada alu Rasulillah, ada dzurriyyatu Rasulillah, ada itratu Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang sangat langka sekali. Nah, ini terkait masalah polemik nasab juga. Nah, kenapa saya upload video ini? Karena ini mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua terkait masalah siapa sebenarnya yang dikatakan oleh Ahlul Bait itu. Nah, jadi pada kali ini saya akan menghadirkan video dari Ketua Umum PBNU sendiri. Nah, jadi cuplikan video ini dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Nah, nanti beliau akan menerangkan perbedaan daripada siapa sebenarnya Ahlul Bait, Alu Muhammad, Zuriyatul Rasul, dan Itratul Rasul. Nah, bagaimana daripada apa yang disampaikan oleh beliau, mari kita sama-sama simak video berikut. Perhatikan siapa yang diseru oleh Hadratus Syekh di sini. Faya ayyuhal ulama. Faya ayyuhal ulama. Maka wahai para ulama. Wahai para ulama. Wasadatul atqiya, dan sayyid-sayyid yang bertakwa. Siapa yang dimaksud sayyid ini? Sayyid ini dimaksud sayyid adalah dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dari dulu, kita semuanya mengaku, para ulama kita ada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa mereka itu? Saya mendapat keterangan dari Sayyid Syekh Kiai Maimun Zubair tentang hal ini. Saya sudah pernah sampaikan, ada di YouTube sudah itu, saya lihat tempo hari itu. Jadi ada ahlu baiti Rasulillah, ada alu Rasulillah, ada dzurriyyatu Rasulillah, ada itratu Rasulillah. Ya. Ahlu baiti Rasulullah itu siapa? Ahlu baiti Rasulullah itu ya jadi pada ada satu riwayat Rasulullah pada satu ketika melingkupi dengan selendang, beliau bersama Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan dua orang putra mereka Hasan dan Husain. Dan Rasulullah mengatakan, hadza ahlu baiti. Jadi ahlu baiti Rasulullah yaitu Kanjeng Nabi sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Itu ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada alu Muhammad. Menurut Kiai Maimun Zubair, alu Muhammad ini adalah dari Bani Hashim, itu semuanya alu Muhammad, Bani Hashim dan Bani Abdil Muttalib. Ini alu Muhammad. Ini termasuk Sayyidina Abbas dan keturunannya, ini alu Muhammad. Sepupu-sepupunya Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini alu Muhammad. Ya tentu saja yang mukmin ya. Abu Lahab enggak termasuk ya. Yang mukmin Sayyidina Hamzah itu alu Muhammad. Keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian ada dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dzurriyyatu Rasulullah ini? Siapa saja yang lahu nutfatun nubuwah. Siapa saja yang punya garis keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan, itu dzurriyyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kalau yang diklaim sebagai keturunan Nabi yang terkenal sekarang ini adalah dari keturunan Sayyidatina Fatimah. Ya itu berarti perempuan.
Yang dihitung itu dari nasab, dari jalur perempuan. Ya. Makanya nggak dibilang Dzurriyyatu Ali, nggak dibilang Dzurriyyatu Ali karramallahu wajhan, Dzurriyyatu Muhammad, walaupun dari perempuan Siti Fatimah. Dan putra Siti Fatimah yang kemudian punya keturunan itu bukan cuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ada yang lain, ada Ummu Kulsum dan lain-lain. Yang punya keturunan juga. Kemudian Kiai Maimun juga menyebut Siti Ruqayyah dan Siti Zainab itu juga ada keturunannya. Ini semuanya zurriyatul Rasulullah. Baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Ya, makanya saya katakan bahwa kiai-kiai di Nusantara ini insya Allah dzurriyyatul Rasulullah semua gitu. Karena dari dulu ada tradisi campur yang tidak karu-karuan, yang sudah tidak ada lagi parameter bahwa laki-laki perempuan dari Bani Hashim atau Bani Mustafa di Nusantara atau Bani Abdul Muthalib di Nusantara ini perempuannya harus menikah dengan laki-laki dari Bani Hashim juga, itu dari dalam tradisinya tadinya tidak ada di Nusantara. Kenapa lah, orangnya belum banyak. Nah sekarang kalau ada Bani Hashim punya anak perempuan mau dikawinkan dengan Bani Hashim laki-laki sudah tidak ada lagi, ya terpaksa dikawinkan orang Jawa. Dikawinkan sama orang Sunda, orang Minang dan lain-lain. Jadi ini udah campur. Tapi semuanya dari keturunan itu memiliki nutfah nubuwah. Ini yang semuanya berhak disebut sebagai dzurriyyatu Rasulullah SAW. Itu sudah biasa dari dulu, itu campur tak karu-karuan. Ya makanya juga jadi saya sempat pernah mengulas tentang nggak usah baca-baca lah soal ini, pokoknya tahulah ini Sadatul Atqiyah ini yang maksud adalah itu. Kemudian ada itratu Rasulullah SAW, karena Rasulullah bersabda ataraktu lakum pokoknya aku meninggalkanmu dua hal. Ya idza tamassaktum bima lam tadil. Kalau kalian berpegang teguh pada dua ini, kalian tidak akan sesat. Yaitu apa? Kitabullah wa itrati. Rasulullah, kitabullah wa itrati. Kitabullah Quran wa itrati, dan itrahku. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, itrah ini menurut Kiai Maimun adalah keturunan Rasulullah yang dari generasi ke generasi ini alim semua. Sampai ke Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ini sampai itu alim terus, nggak ada yang goblok, itu namanya itrah gitu. Kalau dari generasi alim terus itu baru itrah. Kalau ada yang goblok, ada yang nggak karu-karuan, ya itu bukan itrah namanya. Yang dipegang itu yang itrah ini, yang alim terus dari generasi ke generasi. Ya maka di sini dikoyidi, ulamanya nggak dikoyidi, ayyuhal ulama, titik, nggak ada koyid. Tapi wasadatul atqiya, dan sayyid-sayyid yang bertakwa, dikoyidi dengan atqiya. Di sayyid yang nggak bertakwa nggak diajak, cuma yang takwa aja yang diseru ini, ya gitu. Ya gimana lagi, memang begitu. Min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ahli madzahibil a'immatil arba'ah, dari kalangan ahli madhabnya imam 4. Antum, anda semua, qad akhadtum, telah mengambil anda semua al-uluma, ilmu-ilmu, mimman, dari orang-orang qablakum sebelum anda, waman qablakum, dan orang-orang sebelum anda, mimman qablahu, dari orang-orang sebelumnya. Bittisali sanadi, dengan sambungnya sanad ilaikum, kepada anda semua. Karena dalam tradisi ahlus sunnah wal jamaah ini sanad ini kunci.
Ndak sah orang disebut alim kalau ndak jelas sanatnya gitu ya. Itu ndak sah. Sanat ini kunci. Saya sudah terangkan sejak awal ketika bicara tentang Rasulullah sebagai Sirojan Muniro, tentang sanat ini. Ini kunci. Karena agama tidak boleh ngarang sendiri itu. Saya sampaikan kemarin. Agama tidak boleh ngarang sendiri. Sanat ini kunci. Ini bagian dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ulama Ahlus Sunnah yang dianggap termasuk dalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ulama yang punya sanad. Kalau ndak punya sanad, cuma nemu dalil dari sobekan koran, dari sobekan kalender dan sebagainya. Ya ndak termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah, walaupun mungkin alim. Tapi kalau ndak ada sanad, ndak. Ini sanad penting. Nah karena di dalam ahlus sunnah wal jamaah ini mereka yang punya sanad ini yang punya wewenang keagamaan. Mereka ini punya sanad ini, ya. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan Anda semua telah mewaspadai dari mana, ya, amman dari siapa, ta'khuduna Anda mengambil dinakum agama Anda. Jadi ulama Ahlussunnah itu kalau mau berguru itu tidak sembarangan. Guru itu nyari guru yang jelas sanadnya dan kemudian juga jelas baik akhlaknya. Itu doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nyari guru sekedar nyari di YouTube itu juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyari yang jelas sanadnya dan jelas baik akhlaknya, jelas mulia akhlak, itu guru. Ya, nanti ada dalilnya itu. Ya. Jadi selalu hati-hati dalam memilih guru, karena dari gurulah kita mengambil agama. Kita mengambil agama ini dari guru, dan agama itu saya sudah bilang tempo hari tidak cuma soal pemahaman akal, tidak cuma soal laku lahiriah, tapi ada dimensi ruhaniyah yang paling menentukan di situ. Nah karena para ulama ahli sunnah wal jamaah ini disiplin di dalam doktrin sanad dan doktrin meneliti guru-guru ini, maka mereka punya wewenang. Jika dikatakan fa'antum, maka Anda semua adalah khazanatuha, gudang-gudangnya ilmu, wa abwabuha, dan pintu-pintunya ilmu. Wala tu'tul buyuta, dan janganlah kalian semua memasuki rumah illa min abwabiha, kecuali dari pintu-pintunya. Faman, maka barang siapa ataha memasuki rumah-rumah min ghairi abwabiha, tidak dari pintu-pintunya, orang macam itu yang masuk rumah ini rumah itu masuk tapi tidak lewat pintu, itu sumnya dinamai sarikon, maling. Jadi masuk rumah itu lewat pintu. Kalau masuk rumah sana rumah sini enggak lewat pintu, lewat gendeng semua, maling namanya gitu. Gitu. Nah ini kenapa? Ini yang pertama-tama diajak. Karena yang dibutuhkan oleh dunia, oleh umat adalah jawaban dari agama. Dan yang berhak menjawab atas nama agama itu sekali lagi adalah ulama. Maka Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari memulai semua ini dengan menyeru para ulama. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU kita, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, terkait masalah perbedaan antara keempat kata yang berbeda, namun sesuatu yang semuanya kembali kepada atau bermuara kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau tadi dalam video beliau ini
referensinya sumbernya hanya satu, yaitu guru besar kita semua, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, jadi di dalam video itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa Ahlul Bait itu adalah eh, mulai dari Nabi Muhammad, lalu kemudian Siti Fatimah, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Hasan dan Husain. Nah, inilah yang dinamakan Alu Bait. Nah, yang kedua, Alu Muhammad. Siapakah Alu Muhammad itu? Beliau menyampaikan tadi yang dikatakan Alu Muhammad itu adalah dari Bani Hasim. Nah, salah satunya Sayyidina Hamzah. Tapi dari Bani Hasim yang bagaimana? Dari Bani Hasim yang tentunya yang beriman, tentunya yang percaya akan kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau tadi kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak termasuk gitu. Yang termasuk itu salah satunya yang paling terkenal yaitu Sayyidina Hamzah. Nah, itu yang dikatakan Alu Muhammad. Artinya dari Bani Hasim yang percaya atas kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu Zuriyatul Rasul. Siapa yang dikatakan Zuriyatul Rasul itu? Kata beliau tadi, siapa saja yang mempunyai garis keturunan Nabi Muhammad SAW, baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Nah, berarti di sini siapa ya? Ruqayyah, Zainab. Nah, itu semua dikatakan zuriyatul Rasul. Nah, ini mungkin cakupannya lebih spesifik lagi ya, bukan dari Bani Hasim. Kalau Bani Hasim itu lebih luas dia. Tapi kalau zuriyatul Rasul itu keturunan Nabi Muhammad baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Berarti yang dikatakan zuriyatul Rasul itu dari mulai dari istri pertama Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah. Berarti Siti Fatimah semuanya masuk di sana karena semua itu adalah putri atau keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur istri yang pertama yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, nah ini yang paling yang paling bisa kita bilang yang paling langka lah, yaitu itratul Rasul. Apa itu itratul Rasul? Yaitu garis keturunan Rasulullah SAW atau siapa saja keturunan Rasulullah SAW dari generasi ke generasi itu semuanya alim. Nah, ini kalau tidak alim itu bukan itratul Rasul gitu. Nah, jadi ini merupakan keempat daripada istilah yang bermuara atau kembalinya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan polemik nasab ini, kalau bisa kita bilang kira-kira menurut sahabat Hamzah di channel, ada saudara sekalian, kira-kira kalau kita merujuk kepada keterangan Kiai Haji Yahya Khalil ini, yang beliau dapatkan keterangan ini dari Kiai Haji Maimun Zubair, kira-kira Ubaidillah atau klan Ba'alawi yang para habaib yang sekarang itu termasuk kemana gitu? Apakah Zuriatul Rasul atau Alu Muhammad? Nah, ini menjadi yang menjadi polemik pada saat ini. Tapi kalau Alu Bait itu memang itu tidak termasuk para habaib di Indonesia ini maupun dimanapun, karena jelas-jelas Nabi Muhammad mengatakan bahwa ketika itu bisa kita menyelimuti atau apa. Nah, merenggangkan tangannya hadza alu bait, yaitu yang dikatakan di sana Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, mungkin yang paling mendekati yaitu Zurriyatul Rasul atau Alu Muhammad. Mungkin itu yang paling mendekati. Oke, mari kita berdiskusi di komen dengan diskusi yang penuh dengan akhlakul karimah, kata-kata yang baik dan sopan. Nah, luar biasa sekali itu
dari Kiai Haji Yahya Khalil. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.